Tanggal 25 Agustus 2025, suasana di Senayan tegang. Ruang sidang DPR dipenuhi teriakan, debat, dan kamera wartawan. Ahmad Sahrona, salah satu anggota DPR yang dikenal arogan, berdiri dengan wajah penuh emosi. Dalam perdebatan mengenai kebijakan subsidi pangan, ia melemparkan kalimat yang kemudian menjadi bencana. Rakyat itu tolol, tidak tahu diri, maunya hanya menuntut tanpa mau bekerja keras. Kata-kata itu seperti bara api dilemparkan ke jerami kering. Media massa segera menyiarkan potongan video pernyataan tersebut, lalu tersebar di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, warganet memenuhi media sosial dengan hujatan, kecaman, bahkan ancaman. Tagar "Malas Rakyat, bukan tolol" menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Di desa-desa, warung kopi ramai membicarakan pernyataan itu. Di kota-kota besar, mahasiswa mulai menggelar diskusi darurat. Para buruh, nelayan, petani, hingga pedagang kecil merasa dihina. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, melainkan penghinaan terhadap jerih payah mereka bertahun-tahun. Ahmad Sahrona menolak meminta maaf. Dalam wawancara televisi, ia justru tersenyum sinis. "Kalau mereka marah berarti benar ucapan saya," katanya. Ucapan itu menambah minyak ke dalam kobaran api kemarahan rakyat. 5 hari kemudian, tanggal 30 Agustus 2025, ribuan orang bergerak menuju rumah Ahmad Sahrona di sebuah kompleks elit Jakarta. Awalnya hanya aksi unjuk rasa dengan spanduk bertuliskan "Kami bukan tolol" dan "Mundur, Sahrona". Namun, emosi yang sudah tak terbendung berubah menjadi gelombang amarah. Teriakan, dorongan pagar, dan lemparan batu membuat suasana kacau. Sampai akhirnya, pintu gerbang jebol. Rakyat masuk, menjarah barang-barang mewah, televisi besar, perabot antik, koleksi jam tangan, hingga mobil sport. Rumah Ahmad Sahrona yang megah itu luluh lantak. Dinding dicoret-coret dengan kalimat, "Ingat, rakyat bukan mainan." Saat kericuhan terjadi, Ahmad Sahrona tidak berada di rumah. Ia sudah kabur beberapa jam sebelumnya setelah mendapat kabar bahwa massa akan datang. Dengan bantuan ajudan pribadinya, ia bersembunyi di sebuah villa sepi di luar kota. Malam itu, di tengah sunyi dan suara jangkrik, ia duduk gelisah. Telepon genggamnya penuh dengan panggilan, tak terjawab dari wartawan, kolega politik, bahkan keluarganya yang ikut panik. Dalam benaknya, ia mulai sadar. Kalimat yang keluar dari mulutnya telah menjadi pisau bermata dua. Ia kehilangan rumah, kehilangan wibawa, bahkan mungkin kehilangan masa depannya sebagai politisi. Namun, bukannya menyesal, ia justru merasa rakyat terlalu berlebihan. Ini hanya salah paham. Mereka yang sebenarnya tolol, terlalu sensitif, gumamnya sambil meneguk kopi dingin di meja villa. Namun, jauh di jalanan, ribuan orang masih berteriak, "Turunkan Sahrona! Hukum Sahrona!" Episode pertama ini hanyalah awal dari kisah panjang. Perjalanan seorang pejabat arogan yang kini harus berhadapan dengan murka rakyat yang tak lagi bisa dibendung. Malam 30 Agustus 2025, villa di lereng gunung itu tampak sunyi. Hanya lampu temaram di ruang tengah yang menyala. Di sanalah Ahmad Sahrona duduk, wajahnya muram, ditemani dua ajudan yang masih setia, Ardi dan Hendra. Televisi di hadapannya menayangkan siaran langsung kerusuhan di rumahnya. Layar memperlihatkan asap, kobaran api dari ban yang dibakar, dan ratusan orang menjarah barang-barang mewah. "Pak, rumah sudah hancur. Polisi tak bisa menahan massa. Mereka terlalu banyak," kata Ardi dengan suara bergetar. Ahmad Sahrona menggertakkan giginya. "Biarkan saja, itu cuma rumah. Aku bisa bangun lagi, yang penting mereka tidak tahu aku di sini." Namun, Hendra tak setuju. "Pak, ini bukan hanya tentang rumah. Rakyat sudah marah. Semua televisi, radio, dan media sosial menyerang Bapak. Nama Bapak jadi simbol kebencian. Kalau Bapak tidak minta maaf, situasi akan makin parah." Sahrona terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Minta maaf? Untuk apa? Mereka salah paham. Aku hanya jujur. Rakyat terlalu manja, selalu minta bantuan negara. Dan sekarang, lihat, mereka menjarah seperti maling." Itu bukti kata-kataku benar. Ardi dan Hendra saling pandang, tak berani melawan ucapan tuannya. Keesokan paginya, kabar penjarahan rumah Ahmad Sahrona menyebar lebih luas. Di media sosial, video rakyat keluar dari rumahnya sambil membawa sofa, kulkas, bahkan lukisan mahal, viral dengan jutaan tayangan. Beberapa orang justru menertawakan betapa cepatnya simbol kekuasaan itu runtuh. Di kampus-kampus, mahasiswa menggelar mimbar bebas, menuntut DPR memecat Ahmad Sahrona. Di pasar-pasar, pedagang kecil membicarakan namanya dengan nada benci. Orang seperti itu tidak pantas duduk di kursi wakil rakyat.
kata seorang pedagang sayur kepada pelanggan. Pemerintah mulai pusing. Beberapa menteri meminta Sahrona segera membuat klarifikasi. Ketua DPR pun menghubunginya melalui telepon. Saudara Ahmad, segera lakukan konferensi pers. Katakan bahwa itu salah kutip atau emosi sesaat. Kalau tidak, kita semua akan terkena dampaknya. Namun Sahrona tetap keras kepala. Mereka tidak layak mendapat klarifikasi. Kalau aku bicara lagi, pasti dipelintir. Lebih baik diam ketua DPR mendesah berat. Kalau begitu, jangan salahkan kalau nanti kau sendirian menghadapi badai. Hari ketiga pelarian, suasana di villa makin mencekam. Beberapa warga sekitar mulai curiga melihat ada mobil hitam sering keluar masuk. Anak-anak desa bercerita bahwa mereka melihat seseorang mirip anggota DPR tinggal di villa itu. Kabar angin beredar cepat. Ardi panik. Pak, kalau warga tahu Bapak di sini, mereka bisa lapor ke massa. Kita harus pindah lagi, Hendra menimpali. Ada kabar. LSM mahasiswa sedang mencari Bapak. Mereka berencana mendatangi semua tempat persembunyian pejabat yang dianggap bermasalah. Kalau mereka menemukan villa ini, Ahmad Sahrona menepuk meja keras-keras. Cukup, aku ini wakil rakyat, punya kekebalan hukum. Tidak ada yang bisa mengusikku. Namun, saat ucapannya melayang di udara, terdengar suara berisik di luar. Suara motor-motor berhenti di jalan dekat villa. Ardi segera mengintip lewat jendela. Pak, sekelompok pemuda berhenti di depan villa. Mereka bawa spanduk jantung Sahrona berdegup kencang. Untuk pertama kalinya sejak pelarian, ia merasakan ketakutan nyata. Malam itu, pemuda-pemuda desa memasang spanduk bertuliskan, "Kami tahu kau ada di sini, Sahrona," di pagar villa. Mereka tidak langsung menyerang, tapi duduk bergerombol, seakan menunggu. Di dalam villa, Ahmad Sahrona mondar-mandir. Ardi dan Hendra mencoba menenangkannya, namun wajah tuan mereka pucat pasi. "Kalau mereka masuk, apa yang harus kita lakukan?" bisik Hendra. "Polisi atau lari lagi?" tambah Ardi. Sahrona menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya ia tidak punya jawaban. Di luar sana suara rakyat semakin keras, memanggil namanya. "Sahrona, keluar, hadapi rakyat yang kau hina." Dan di villa gelap itu, Ahmad Sahrona mulai sadar. Ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Pagi 2 September 2025, kabut tipis masih menyelimuti lereng gunung ketika suara-suara dari luar villa semakin ramai. Puluhan pemuda desa sudah berkumpul sejak malam, kini jumlah mereka bertambah 2 kali lipat. Mereka membawa spanduk, pengeras suara, bahkan beduk bekas masjid yang dipukul berulang kali sebagai tanda perlawanan. "Turunlah, Sahrona, jangan sembunyi seperti pengecut," teriak seorang mahasiswa dengan pengeras suara. Di dalam villa, Ahmad Sahrona duduk dengan wajah pucat. Kedua ajudannya, Ardi dan Hendra, sibuk menutup tirai jendela, seakan-akan itu bisa menyembunyikan keberadaan mereka. Telepon genggam Sahrona bergetar tanpa henti. Wartawan, partai politik, keluarganya, semua ingin tahu di mana ia berada. Namun, ia tak berani mengangkat satupun. Ardi akhirnya memberanikan diri bicara, "Pak, ini tidak bisa terus. Mereka tahu Bapak ada di sini. Kalau Bapak tidak keluar, mereka bisa merangsek masuk. Kita harus ambil keputusan." Namun, Sahrona masih keras kepala. "Aku tidak akan tunduk pada orang-orang itu. Mereka bukan siapa-siapa. Aku ini anggota DPR, punya kekuasaan. Kalau polisi datang, mereka pasti membubarkan massa." Hendra menghela napas panjang. "Pak, dengan segala hormat, polisi pun sekarang sulit bergerak. Mereka takut dianggap membela pejabat korup. Opini rakyat sudah terlanjur buruk." Sahrona terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kekuasaan yang selama ini dibanggakan tidak ada artinya. Siang hari, situasi memanas. Seorang pemuda mencoba memanjat pagar villa, tapi segera dihalau oleh ajudan dengan teriakan. Kericuhan kecil itu justru menyulut emosi massa. Batu-batu dilempar ke arah dinding villa. Kaca jendela pecah berderai. Di dalam, Hendra langsung panik. "Pak, kita harus kabur sekarang, sebelum mereka masuk." Namun jalan keluar tidak mudah. Jalan utama villa sudah dipenuhi orang. Mobil mereka akan langsung diserbu. Satu-satunya jalur hanyalah jalan setapak ke arah hutan, di belakang villa. Ardi menunjuk ke arah jendela belakang. "Kita bisa lewat sana. Jalan itu menembus ke desa lain. Kalau beruntung, kita bisa keluar tanpa ketahuan." Sahrona menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah membayangkan sampai seperti ini. Aku hanya bicara, hanya satu kalimat. Kenapa dunia begitu kejam padaku?" Ardi menatap tuannya tajam. "Dengan segala hormat, Pak, itu bukan sekadar kalimat. Bagi rakyat, itu penghinaan. Kata-kata bisa lebih tajam dari pedang Sahrona tercekat. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari lemparan batu di luar." Menjelang sore, massa semakin beringas.
Mereka membawa ban bekas untuk dibakar. Asap hitam mengepul, menandai kemarahan yang semakin membara. Seorang orator berteriak melalui megafon. Jika Sahrona tidak keluar sebelum matahari terbenam, kita masuk. Villa ini akan jadi saksi kejatuhan wakil rakyat yang menghina rakyatnya sendiri. Di dalam villa, suasana semakin mencekam. Sahrona akhirnya menyerah. Baik, kita pergi lewat belakang. Siapkan barang seperlunya. Ardi dan Hendra buru-buru menyiapkan tas kecil berisi pakaian, uang tunai, dan pistol kecil yang selama ini disimpan di laci. Dengan langkah hati-hati mereka membuka pintu belakang dan menyelinap ke jalan setapak yang menurun ke arah hutan. Namun, langkah mereka tak sepenuhnya mulus. Seorang pemuda yang berjaga di sisi villa melihat bayangan mereka. "Hei, dia kabur. Sahrona kabur. Lewat belakang," teriaknya. Teriakan itu langsung memicu kejar-kejaran. Puluhan orang berlari mengikuti arah jalan setapak. Suara langkah kaki bercampur dengan teriakan. "Tangkap! Tangkap dia!" menggema di antara pepohonan. Sahrona berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal, wajahnya basah oleh keringat. Ajudan-ajudannya mencoba melindungi dari belakang. Hendra bahkan melepaskan tembakan peringatan ke udara, membuat massa sedikit mundur. Namun, jelas, pelarian ini tidak bisa bertahan lama. Jalan licin, tubuh Sahrona tidak terbiasa dengan medan berat. Di tengah hutan, ia terjatuh, lututnya berdarah. Dengan wajah ketakutan, ia menatap ke arah kerumunan yang semakin mendekat. Untuk pertama kalinya, Ahmad Sahrona benar-benar merasakan apa artinya dikejar rakyat yang pernah ia hina. Dan di dalam dadanya, sebuah pertanyaan mulai bergaung. Apakah ini awal dari akhir hidupnya sebagai wakil rakyat? Sore itu, hutan di belakang villa menjadi saksi kepanikan Ahmad Sahrona. Nafasnya tersengal, kemejanya sobek, dan lututnya masih berdarah karena jatuh. Puluhan warga masih mengejar, meski semakin jauh terdengar di belakang. Hendra dan Ardi berhasil mengalihkan perhatian dengan menembakkan pistol ke udara beberapa kali. Suara tembakan itu membuat sebagian massa berhenti, khawatir polisi sudah datang. "Pak, ayo cepat, kita harus terus jalan," seru Hendra sambil menarik lengan tuannya. Dengan terseok-seok, Sahrona melanjutkan langkah. Jalan setapak itu akhirnya membawa mereka ke sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. Di sana sudah ada sebuah mobil van tua yang disiapkan oleh jaringan politiknya. Ardi langsung mengetuk pintu belakang. Seorang pria parubaya keluar, wajahnya tegang. "Cepat masuk, kita harus pergi sebelum mereka menyusul," katanya. Sahrona masuk ke dalam van, wajahnya pucat pasi. Mobil itu langsung melaju menembus jalan kecil menuju kota. Malam itu mereka tiba di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Bukan kota besar, melainkan kawasan industri dengan ribuan buruh pabrik. Ironisnya, kota itu adalah salah satu daerah yang paling gencar melakukan aksi protes terhadap pernyataan rakyat tolol. Namun justru di sanalah Sahrona harus bersembunyi. Van itu berhenti di sebuah rumah kontrakan sederhana. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada lampu kristal seperti rumahnya dulu. Hanya bangunan kusam dengan tembok lembab. Sahrona mengerutkan kening. "Apa? Aku harus tinggal di tempat kumuh ini?" tanyanya dengan nada tak percaya. Pria parubaya itu menjawab cepat. "Ini satu-satunya tempat aman, Pak. Tidak ada yang menyangka seorang anggota DPR akan sembunyi di rumah buruh." Ardi dan Hendra menunduk, menahan perasaan. Mereka tahu tuannya tidak pernah benar-benar memahami rakyat kecil. Namun, saat ini, rumah itu adalah satu-satunya pilihan. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Ahmad Sahrona. Ia terbiasa dengan kasur empuk dan makanan mewah, kini harus tidur di ranjang keras dengan bantal tipis. Dapur rumah hanya bisa menyediakan nasi, tempe, dan sayur sederhana. Setiap malam, ia menyalakan televisi kecil untuk mengikuti berita. Di layar, wajahnya terus muncul, dipenuhi hujatan. Mahasiswa di Jakarta mendesak pengadilan rakyat digelar untuknya. Buruh di Surabaya melakukan long march dengan poster wajahnya yang dicoret tanda silang merah. Bahkan di kampung-kampung, anak-anak kecil mengejek dengan lagu-lagu sindiran tentang wakil rakyat tolol. Sahrona semakin gelisah. Kenapa mereka tidak berhenti? Ini sudah terlalu jauh. Aku hanya bicara. Kenapa seluruh negeri menaruh dendam padaku? Hendra yang mulai lelah akhirnya menjawab dengan nada getir. "Karena Bapak tidak pernah minta maaf. Karena Bapak tidak pernah mau mengerti. Kata-kata Bapak seperti cambuk di punggung rakyat yang sudah menderita. Dan sekarang mereka ingin Bapak merasakannya." Sahrona terdiam. Kata-kata ajudannya terasa seperti tamparan. Namun, persembunyian itu tidak benar-benar aman. Suatu malam, terdengar keributan di luar rumah kontrakan. Beberapa buruh yang pulang lembur melihat bayangan Sahrona di jendela. Mereka berbisik-bisik,
Lalu salah satu mengunggah foto buram ke media sosial dengan caption, "Jangan-jangan ini rumah Sahrona?" Dalam hitungan jam, foto itu viral. Komentar mengalir deras. Sebagian tidak percaya, tapi sebagian lain bertekad untuk memeriksa langsung. Ardi segera panik. "Pak, lokasi kita bisa terbongkar. Kita harus pindah lagi," Sahrona menolak. "Tidak, aku sudah lelah lari. Aku, aku butuh ketenangan." Tapi kenyataan tidak memberinya pilihan. Keesokan harinya, puluhan orang mendatangi rumah kontrakan itu. Mereka mengetuk keras pintu, berteriak, "Keluar, Sahrona! Jangan sembunyi di balik tembok kumuh. Rasakan penderitaan rakyat yang kau hina." Di dalam, Ahmad Sahrona gemetar. Ia melihat sekeliling rumah sederhana itu, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup di tengah rakyat kecil, dikepung, dituduh, tanpa perlindungan. Dan di hatinya timbul ketakutan baru. Mungkin pelariannya tidak akan pernah berakhir. Malam itu, sambil duduk di lantai rumah kontrakan yang lembab, ia berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin benar, mungkin aku yang tolol. Namun, apakah kesadaran itu datang terlalu terlambat? Pagi 7 September 2025, suasana kota kecil itu sudah berubah mencekam. Rumah kontrakan tempat Ahmad Sahrona bersembunyi kini dikepung ratusan orang. Buruh pabrik, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga anak-anak muda berkerumun. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan tolol, turunkan Sahrona," dan "Hukum pengkhianat rakyat." Di dalam rumah, Ahmad Sahrona terduduk lemas di lantai. Ardi dan Hendra sibuk menutup pintu dan jendela dengan perabot seadanya. Tapi mereka tahu, pertahanan itu tidak akan bertahan lama. "Pak, kita tidak bisa lagi sembunyi. Mereka ingin Bapak keluar," kata Ardi dengan wajah pucat. Hendra menambahkan, "Kalau Bapak terus diam, mereka bisa membakar rumah ini." Sahrona menggenggam kepalanya. Suara teriakan di luar menusuk telinganya, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Selama hidupnya sebagai politisi, ia terbiasa disorot kamera, dihormati bawahan, dan dilayani rakyat kecil. Tapi kali ini ia benar-benar sendirian, dikepung oleh orang-orang yang dulu ia anggap remeh. Tiba-tiba, pintu depan didobrak. Massa menyerbu masuk. Ardi dan Hendra berusaha menahan, tapi jumlah mereka kalah banyak. Dalam hitungan menit, Ahmad Sahrona terseret keluar. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Orang-orang berteriak, sebagian meludahi tanah di dekat kakinya, sebagian lagi mengangkat ponsel untuk merekam. Sahrona menutup wajahnya dengan tangan, malu dan takut sekaligus. "Bawa dia ke lapangan," teriak seorang mahasiswa. Kerumunan bergerak menuju lapangan pabrik yang luas. Di sana, kursi plastik sudah disusun membentuk lingkaran, seakan-akan memang dipersiapkan. Di tengahnya ada meja kayu tua. Sahrona dipaksa duduk di kursi itu. "Inilah pengadilan rakyat," seru seorang orator. Sorak-sorai pun menggema. Proses dimulai. Satu persatu warga maju, menyampaikan keluh kesah mereka. Seorang ibu paruh-baya dengan kerudung lusuh berkata, "Kami bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi harga sembako naik. Anak-anak kami susah sekolah. Dan kau berani menyebut kami tolol?" Seorang buruh pabrik maju sambil mengepalkan tangan. "Kami lembur sampai larut malam demi gaji pas-pasan. Kau duduk di kursi empuk digaji dari pajak kami, lalu menyebut kami tolol? Siapa yang sebenarnya tolol?" Mahasiswa pun ikut bersuara. "Politisi seperti kamu adalah wajah dari kebusukan negeri ini. Kami muak dengan arogansi kalian. Hari ini, engkau harus dengar suara rakyat." Setiap kata menusuk seperti pisau ke dada Sahrona. Ia tak bisa menatap wajah orang-orang itu. Dadanya terasa sesak, matanya berkaca-kaca. Ketika giliran menjawab tiba, suara Ahmad Sahrona bergetar. Aku salah. Aku memang salah. Aku tidak pernah benar-benar memahami penderitaan kalian. Aku hidup di istana megah, makan enak, tidur nyenyak, sementara kalian berjuang setiap hari. Dan aku malah menghina kalian. Aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf." Suasana lapangan hening. Ratusan pasang mata menatapnya tajam. Beberapa orang terlihat terkejut mendengar pengakuannya. Namun, orator segera berdiri. "Maaf tidak cukup, selama ini kata-katamu melukai hati rakyat. Hari ini bukan hanya tentang ucapan, tapi tentang kesombongan yang sudah terlalu lama." Sorak-sorai kembali menggema. Sebagian berteriak agar Sahrona diusir dari DPR. Sebagian lagi ingin menyeretnya ke pengadilan resmi. Akhirnya keputusan diambil secara kolektif. Ahmad Sahrona tidak akan dipukuli atau dibakar, tapi akan diserahkan ke aparat dengan pengawalan rakyat sendiri.
Mereka ingin dunia tahu bahwa rakyat bisa marah, tapi juga bisa adil. Malam itu di kantor polisi terdekat, Ahmad Sahrona duduk di ruang tahanan. Bukan sebagai wakil rakyat, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai seorang manusia yang harus menanggung akibat dari ucapannya sendiri. Di luar, ribuan orang bersorak, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya suara mereka didengar. Ahmad Sahrona menatap dinding kusam ruang tahanan. Air matanya menetes perlahan. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Selama ini aku pikir rakyat tolol. Tapi ternyata, akulah yang paling tolol. Dan begitulah kisah seorang wakil rakyat yang jatuh dari singgasana ke kursi kayu pengadilan rakyat, meninggalkan pelajaran bahwa kata-kata bisa menjadi senjata, dan ketika hati rakyat terluka, tidak ada benteng kekuasaan yang bisa menahan amarah mereka,